Yang pertama kita buka SPSS, lalu di sini diisikan nama stadium kanker ya. Tanpa spasi. Yang di bawahnya quality of life atau kita singkat QOL. Kemudian labelnya stadium kanker. Di sini quality of life. Untuk value-nya yang stadium kanker itu ada yang pertama stadium 1, lalu stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Lalu klik OK. Kemudian untuk measure-nya itu yang stadium kanker ordinal dan yang quality of life scale. Nah, setelah itu dimasukkan datanya. Data ini itu dari Excel ini. Sudah dimasukkan untuk desimal yang ini 0 saja. Setelah itu melakukan uji normalitas, analyze, descriptive statistic, explore. Stadium quality of life-nya masuk ke dependent list, dan stadium kanker masuk ke factor list. Kemudian plots-nya ada histogram dan ada normality plots with test dicentang. Kemudian continue, lalu OK. Nah, ini untuk uji normalitasnya. Ini tes normalitasnya. Kita lihat di Saviro-Wilk karena ini N-nya itu kurang dari 50. Dan ini bisa dilihat signifikannya lebih dari 0,05 ya. Berarti datanya itu terdistribusi normal. Lalu histogramnya juga kemudian Q-nya juga menunjukkan normal karena titik-titiknya itu ada di di garisnya ini. Ini titik-titiknya ada di sekitar garis. Nah, setelah ini kembali ke SPSS. Lalu kita melakukan uji ANOVA. Caranya analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Nah, ini quality of life itu dependent list dan stadium kankernya masuk ke faktor. Kemudian lalu sudah seperti ini, diklik yang post hoc. Post hoc ini dicentang yang Bonferroni. Setelah itu continue.
Kemudian option ini kita centang deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Nah, kalau sudah klik OK, lalu muncul di outputnya seperti ini. Ini untuk one way ANOVA. Ini deskriptif deskripsinya. Untuk yang stadium kanker, yang stadium pertama itu quality of life-nya rata-ratanya 76,1667, lalu quality of life yang stadium kanker 2 itu 69,125, lalu yang quality of life stadium kanker stadium 3 itu minnya 70,4868, dan yang ke stadium 4 itu minnya 66,1000. Jadi untuk rata-ratanya dari keempat stadium itu rata-ratanya 69,1596. Kemudian untuk yang homogeneity of variance ini signifikansinya 0,306 ya. Berarti ini lebih dari 0,05. Nah, kalau lebih dari 0,05 berarti artinya tidak ada perbedaan, sehingga artinya sampel ini itu homogen, seperti itu. Lalu untuk yang tes ANOVA, P-nya ini 0,430, artinya lebih dari 0,05, sehingga artinya itu tidak ada beda signifikan atau tidak ada perbedaan yang bermakna, seperti itu. Kemudian ini untuk post hoc-nya. Untuk post hoc itu yang baris pertama ini menggambarkan quality of life antara kelompok pasien kanker stadium 1 dengan kelompok pasien kanker stadium 2, 3, dan 4. Nah, kita berarti ini bisa dilihat kalau tidak ada perbedaan yang bermakna quality of life antar kelompok pasien kanker stadium 1 dengan yang kelompok pasien kanker stadium 2. Begitu juga dengan kelompok pasien kanker stadium 3 dan stadium 4, itu tidak ada perbedaan yang bermakna quality of life-nya. Seperti itu. Kemudian berarti dari data ini dapat disimpulkan bahwa seperti tadi, rata-rata quality of life pasien kanker stadium 1, 2, 3, dan 4 itu sebesar 69,1596. Kemudian untuk hasil one way ANOVA-nya itu stadium kanker tidak berhubungan signifikan dengan quality of life, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, pasien kanker stadium 1 itu quality of life-nya yang paling tinggi, yaitu 76,1667, dibandingkan yang stadium 2 ini 69,125, kemudian stadium 3 70,4868, dan juga stadium 4 66,1, dan quality of life yang paling rendah itu ada pada pasien kanker stadium 4.